kalimat yang efektif adalah kalimat yang bisa membuat penyampaian dan penerimaan berlangsung secara sempurna. Artinya gampang. Secara gampangnya begini. Ketika saya bercerita A dalam tulisan ya, kemudian Anda bisa menerima tulisan, tetapi sebaliknya ketika saya menulis yang saya inginkan itu A, tapi Anda menangkapnya B, nah ini yang dikatakan sebagai kalimat yang tidak efektif. Jadi ketika orang atau pembaca bisa menerima apa yang disampaikan oleh penulis atau pembicara, maka di situ dikatakan kalimatnya efektif. Nah ini kalimat yang efektif mampu memuat isi atau maksud yang disampaikan tergambar lengkap di pikiran pembaca. Nah, dari definisinya bersama dengan yang nomor 1. Kalimat yang polanya salah, menurut bahasa jelas tidak efektif. Minggu yang lalu kita sudah berbicara kalimat yang baik dan benar. Kalimat yang baik belum tentu benar, kalimat yang benar belum tentu baik. Ya. Nah, ini sama di dalam kita membuat kalimat efektif. Sekali lagi yang pertanyaan nanti adalah kalimat tulis loh ya, bukan lisan loh ya. Lisan pun kalau tidak efektif, pasti orang akan menerimanya bingung. Kalimat yang polanya salah, pasti tidak efektif. Ya, ini kalimat yang secara bahasa benar betul belum tentu juga efektif. Kalimat yang polanya salah, misalnya ada 3 kata, adik membeli buku, adik membeli buku. Kalau susunan polanya seperti itu betul efektif ya. Tapi kalau buku membeli adik sama hanya dibalik, subjeknya ditaruh di depan, objeknya itu tidak efektif karena apa? Tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya dalam arti sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Kalimat yang secara bahasa betul belum tentu juga efektif. Contohnya minggu yang lalu sudah. Ketika kita membeli sesuatu di pasar tradisional, kita menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang betul secara gramatikal, itu tidak efektif. Karena bahasa lisan itu justru yang efektif, banyak unsur yang ditanggalkan atau yang dihilangkan. Mbak Rosa ini sambil nyetir enggak nih? Apa jadi penumpang? Sambil jadi penumpang, Pak. Oh ya sudah. Kalau sambil nyetir kan bahaya. Oke. Ya, jadi kalimat yang secara tata bahasa betul belum tentu juga efektif karena penggunaannya mungkin terlalu panjang. Nah, sekarang struktur kalimat efektif ini. Polanya harus benar, memiliki kesatuan arti. Setiap unsur yang ada di dalamnya harus menempati posisi yang benar. Tadi sudah saya sampaikan, adik membeli buku. Tidak bisa buku membeli adik. Sama ini, adik menulis surat buat ayah. Buat ayah, adik menulis surat. Masih bisa. Tapi ketika susunannya dibuat adik ayah buat menulis surat, ini tidak berterima. Buat ayah surat adik menulis, ini juga tidak berterima. Jadi meskipun unsurnya sama-sama 4 kata, ketika polanya tidak sesuai dengan pola tata bahasa, maka di situ pasti dikatakan kalimatnya tidak efektif. Anda boleh membuat contoh sendiri, itu tadi contohnya tadi. Adik makan nasi, nasi makan adik, jelas tidak mungkin. Nah, menjadi mungkin kalau itu dibuat pasif, nasi dimakan adik. Nah, itu polanya benar. Polanya benar. Jadi pola benar itu mendukung salah satu
syarat kalimat efektif. Sampai sini jelas ya, saya kira ya, gampang ya. Oke. Nah, unsur kalimat sekarang. Ini mungkin kita kembali ke zaman SD atau SMP atau SMA. Unsur kalimat itu apa saja? Kalimat itu terdiri atas apa toh? SPOK, Pak. SPOK. SPOK itu apa? S-nya itu berupa apa? Subjek. Subjek itu orang seperti orangnya, Pak. Iya, enggak, maksud saya itu kan kalimat itu kan susunan dari beberapa titik-titik. Nah, titik-titik itu apa? Kata. Beberapa kata. Kata. Nah, unsur kalimat itu kan kata. Kata itu oleh Mbak Salma tadi sudah disebutkan terdiri atas satu subjek. Subjek itu apa? Subjek itu adalah orang, benda, atau apapun yang diperkatakan dalam kalimat, yang dibicarakan dalam kalimat. Nah, untuk mencari subjek, pertanyaannya itu apa untuk benda, siapa untuk orang. Contoh tadi, adik makan nasi. Pertanyaannya, yang ditanya kalimat itu ya, siapa yang makan nasi? Ada enggak jawabannya? Ada, Pak. Ada. Adik. Adik berarti di situ subjek. Hari ini kami mengikuti kuliah bahasa Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang hari ini mengikuti kuliah bahasa Indonesia? Kami, Pak. Kami, Pak. Kami itu subjek. Yang kedua, predikat. Predikat itu apa? Kata yang dalam kalimat berfungsi memberitahukan mengapa atau bagaimana subjek. Adik makan nasi tadi. Nah, pertanyaannya, ya, mengapa atau bagaimana subjek. Kalau tadi mencari subjek pertanyaannya apa atau siapa, kalau mencari predikat, mengapa subjek atau bagaimana subjek. Adik makan nasi. Subjeknya tadi adik toh? Iya, Pak. Nah, sekarang untuk mencari predikat berarti mengapa adik makan? Ya. Makan apa? Makan nasi. Nasinya adalah objek. Nah, jadi seperti ini, Ani sedang menanam bunga. Mengapa Ani sedang menanam? Itu predikat. Kalau tidak ada jawabannya, berarti itu tidak ada predikatnya. Sama tadi kalau ditanya, Ani sedang menanam bunga, siapa yang menanam bunga? Kalau tidak ada jawabannya, berarti subjeknya tidak ada. Sekarang, anak yang berbaju biru itu subjeknya di? Anak, Pak. Yang berbaju biru itu subjek. Anak yang berbaju biru, Pak. Anak yang berbaju biru, Pak. Anak yang berbaju biru itu, kalau pertanyaan siapa yang berbaju biru itu bukan pertanyaan, itu jawabannya mesti anak. Padahal anak yang berbaju biru itu semua subjek. Ya, tidak ada predikatnya. Lanjut. Yang ketiga adalah objek. Unsur yang melengkapi predikat dalam suatu kalimat. Melengkapi. Apa bedanya objek dan pelengkap? Kalau pelengkap itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu. Kalau objek itu benda yang sedang dilakukan oleh seseorang. Ayo. Yang lain. Pelengkapi keterangan waktu. Bisa keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, Pak. Keterangan suasana berarti itu pelengkap, bukan keterangan.
Iya sih Pak, hampir sama antara keterangan dan pelengkap Pak. Oke. Itu Mas Valino. Yang lain monggo boleh menjawab apa perbedaan pelengkap dan objek. Ya. Yang paling gampang, objek itu bisa dipasifkan. Ani sedang menanam bunga. Dipasifkan, bisa enggak? Bunga sedang ditanam Ani. Bisa enggak? Bisa. Nah, itu namanya objek. Yang pelengkap itu tidak bisa dipasifkan. Ayah menjual rokok. Rokok di situ apa? Objek, Pak. Objek. Kalau ayah berjualan rokok, Pelengkap, Pak. pelengkap. Nah, jadi sama ya. Ayah menjual rokok, sama-sama rokoknya. Yang satu objek, ayah berjualan rokok, rokok di sini yang satu pelengkap. Oke, lanjut. Yang keempat adalah kata perangkai. Kata perangkai adalah kata yang merangkaikan dua unsur subjek, dua unsur predikat, atau yang lainnya. Kata perangkai di sini adalah dan. Kata perangkai di sini adalah dan. Ibu dan adik membeli pisang. Adik menyanyi dan bermain gitar. Hari ini dan esok ada upacara bendera. Ibu membeli tahu dan tempe. Itu semua merangkaikan ya. Merangkaikan objek, merangkaikan dua predikat, merangkaikan dua keterangan, merangkaikan dua subjek. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa ya Pak? Belum ada, Pak. Belum ada. Yuk, saya lanjutkan. Berarti yang ke-1 ditambah yang kelima. Kata penghubung. Kalau kata perangkai tadi merangkaikan dua subjek, dua predikat, dua objek, dua keterangan. Kata perangkai ini adalah merangkaikan dua buah informasi. Dua buah informasi itu adalah dua SP. SP1 ditambah kata perangkai SP2. Adiknya pandai, kakaknya bodoh. Itu dua SP ya. Satu adiknya pandai, dua kakaknya bodoh. Nah, itu kalau mau dijadikan satu menjadi kalimat yang luas, itu menjadi adiknya pandai, tetapi kakaknya bodoh. Beda ya. Kalau tadi merangkaikan dua unsur, kalau yang ini menghubungkan dua informasi. Satu informasi diwakili oleh satu subjek dan satu predikat. Terus kata modalitas. Kata modalitas atau kata warna. Ya, kata modalitas atau kata warna, yaitu kata yang merubah keseluruhan arti dari sebuah kalimat. Artinya
kalimat itu bisa menjadi sangat tegas, kalimat itu bisa menjadi ragu-ragu, kalimat itu bisa jadi apa? Mungkin tidak setegas kalau tidak menggunakan kata ini. Contoh, dia seorang mahasiswa seni rupa. Beda enggak? Ketika saya beri kata modalitas, dia barangkali mahasiswa seni rupa. Beda enggak? Dia benar-benar mahasiswa seni rupa. Dia tahu-tahu mahasiswa seni rupa. Beda semua ya maknanya. Ia sungguh-sungguh atau benar-benar mahasiswa seni rupa. Nah, jadi kata modalitas itu adalah disebut juga kata warna, artinya kata yang mewarnai keseluruhan arti sebuah kalimat. Menjadi kalimat yang tegas, menjadi kalimat yang membingungkan, menjadi kalimat yang meragukan, menjadi kalimat yang mungkin penuh pertanyaan. Ia ternyata seorang mahasiswa Kamigas. Ya. Masih bisa melihat? Masih bisa dilihat? Masih, Pak. Masih. Ya, frasa, saya ulang, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu fungsi. Satu fungsi di sini diartikan sebagai subjek saja. Contohnya di sini adalah ayah teman Ali. Itu ada tiga kata. Dia fungsinya hanya subjek saja. Akan membeli dua kata, fungsinya sebagai predikat. 3 ekor burung, 3 kata, fungsinya objek. Di pasar burung, 3 kata, fungsinya sebagai keterangan. Jadi gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu fungsi itu namanya frase. Unsur kalimat yang berikutnya adalah klausa. Tahu klausa ya? Yang dipakai wedangan itu. Alas wedangan itu klausa. Nah, ini hampir sama dengan klausa hampir sama dengan hati-hati. Kalau frase gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi satu fungsi, tetapi yang namanya klausa gabungan dua kata atau lebih yang berpola SP.
polanya sudah ASP ya. Dua kata itu sudah ASP. Mungkin tidak klausa itu satu kata. Enggak mungkin. Mungkin atau tidak klausa itu satu kata? Enggak mungkin. Tidak, Pak. Tidak. Karena di situ harus dua minimal. S dan P. TB yang sudah. Nah, contohnya di situ ada adik membaca. Adik membaca. Pertanyaan saya, itu kalimat atau klausa? Sudah. Pertanyaan saya, itu kalimat atau klausa? Siapa yang membaca? Sudah, Pak, sudah. Adik. Adik mengapa membaca? Sudah SP itu. Nah, itu pertanyaan saya, itu kalimat atau klausa? Klausa, Pak. Klausa. Bukan kalimat. Klausa, Pak. Alasannya apa? Bisa tidak disebut kalimat? Jika kalimat ditambahin objek PO. Nah, ini sudah ada objeknya kok. Oh, maaf ya, betul. Iya. Kalimat itu minimal SP ya, Mbak. Minimal SP. Boleh ada objeknya, boleh tidak. Boleh ada keterangannya, boleh tidak. Dengan kata lain, yang namanya kalimat itu minimal SP, boleh ada OK-nya atau tidak. Ayo, sekarang ini kalimat atau klausa? Kalimat. Kalimat, Pak. Kalimat yang berupa klausa, Pak. Kalimat dan klausa. Nah, jadi Anda masih ingat enggak definisi kalimat apa? Kalimat adalah Susunan dari beberapa kata. gabungan dua kata atau lebih yang apa, Mbak? Yang apa? Kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih yang diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Jadi di sini A-nya masih kecil, tidak ada tanda baca apapun, itu namanya klausa. Walaupun ini sudah SP. Tetapi kalau A-nya itu ditulis dengan huruf besar dan setelah membaca ada tanda titik, itu namanya kalimat. Itu ya. Ya, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan, monggo. Belum? Baik. Lanjut. Nah, ini semakin cepat pulang nanti. Sekarang pola kalimat. Pola, namanya pola. Anda di dalam kuliah diajari pola toh? Pola itu patron. Sesuatu yang dipakai patokan. Sesuatu yang dipakai untuk membuat, intinya adalah dasar ya. Pola atau pattern atau bentuk dasar, bentuk kalimat.
Yang pertama adalah kalimat sederhana. Kalimat sederhana. Namanya saya kalimat sederhana ya. Karena sederhana, maka kalimat ini hanya dua kata. Hanya dua kata, minimal. Minimal. Jadi tadi Mbak, siapa tadi? Yang menjawab bahwa karena tidak ada, Mbak Silmi ya, karena tidak ada objeknya, jadi yang namanya kalimat itu minimal dua kata, dan minimal itu S dan P. O dan K itu boleh ada, boleh tidak. Kalau ada objek dan keterangannya, kalimat itu akan menjadi sangat lengkap informasinya. Adik makan, sudah bisa. Tapi makan apa dan di mana kita tidak tahu. Sehingga ketika ditambahi objek dan keterangan, maka informasinya menjadi sangat lengkap. Adik makan roti di teras. Tanpa atau kalimat yang tidak ada S-nya atau yang tidak ada P-nya, pasti kalimat itu tidak jelas. Contoh misalnya Anda hanya menulis tono. Tono, subjek saja. Apakah informasinya jelas? Tidak. Informasinya tidak jelas. Tono mengapa? Atau Tono sedang melakukan apa? Sama ketika Anda menulis pergi. Pergi, predikat saja. Informasinya tidak jelas, karena di situ tidak ada subjeknya. Tetapi kalau SP minimal dua kata, Tono pergi, maka di situ sudah bisa disebut sebagai kalimat. Dan kalimatnya disebut kalimat sederhana, karena hanya S dan P. Sangat sederhana, S dan P. Disebut kalimat tunggal, disebut juga kalimat tunggal. Karena apa? Informasinya memang hanya satu. Adik makan, ya sudah, informasinya itu. Tapi kalau misalnya adik dan kakak makan, itu informasinya sudah dua. Dua kalimat yang digabung menjadi satu. Adik makan, kakak makan. Subjeknya jadikan satu, adik dan kakak makan. Nah, hati-hati ya, nanti saya tekankan lagi, kalau menulis minimal nanti dicek subjeknya sudah ada atau belum. Predikatnya sudah ada atau belum. Kalau subjek dan predikat sudah muncul, maka insya Allah kalimat Anda itu kalimat yang benar. Nah ya, itu kalimat pola kalimat sederhana. Nah, apakah nanti ketika kita membuat TA, kalimat kita hanya subjek, predikat, titik, subjek, predikat, titik, subjek, predikat, titik, itu kan tidak ya? Tidak. Jadi itu nanti bisa dikembangkan menjadi kalimat yang panjang. Masih tetap kalimat sederhana. Sekarang saya bertanya, dari sekian yang hadir ini, ya, 24 yang hadir, 23, 24 dengan saya, siapa yang belum bisa membuat kalimat dengan dua kata? Ayo, jujur.
siapa di antara Anda semua itu yang belum bisa membuat kalimat dengan 2 kata? Contohnya itu tadi, adik makan, ibu pergi, Tono belajar, kakak menjahit. Siapa sing ngerungso gawe 2 kata? Sudah bisa semua loh? Sudah, Pak. Nah, sekarang bagaimana memperpanjang kalimat yang hanya 2 kata itu? Caranya seperti ini. Dikembangkan. Boleh yang dikembangkan subjeknya saja, boleh yang dikembangkan predikatnya, boleh yang dikembangkan objeknya, boleh yang dikembangkan. Jadi misalnya, ibu pergi kemarin, atau kemarin ibu pergi. Hanya 3 kata. Anda akan mengembangkan kemarinnya itu, keterangannya. Ketika ayah datang ke rumah, ibu pergi. Ketika ayah datang ke rumah itu, gantinya kemarin. Ya. Atau kemarin, ibunya yang dikembangkan. Orang tua dari siapa pergi. Nah, jadi contoh konkretnya yang ini. Gubernur memberikan kelonggaran kepada pedagang. Ya. Yang ditambahi Gubernur DKI Jakarta ini sudah lebih dari 1 kata. Ya kan? Memberi kelonggaran. Gubernur DKI Jakarta memberi berbagai kelonggaran. Ini tambahi lagi. Gubernur DKI Jakarta memberikan berbagai kelonggaran pada pedagang kaki 5 dan seterusnya. Sehingga kalimat sederhana yang awalnya hanya 1, 2, 3, 4, 5 kata itu bisa menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kata. Saya ulang, siapa yang belum bisa membuat kalimat dengan 2 kata? Sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua berarti saya yakin Anda bisa mengembangkan menjadi agak panjang. Adik menangis, 2 kata. Anak yang bercelana pendek itu menangis. Ya, jadi dari 2 kata bisa menjadi banyak kata. Ada pertanyaan? Monggo. Pola kalimat, ada pertanyaan? Kalimat sederhana. Ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Yang berikutnya adalah kalimat luas. Kalau kalimat sederhana tadi hanya SP, bisa OK ya. OK-nya boleh diberi, boleh tidak atau tadi. Yang penting harus SP. Sekarang kalimat luas itu polanya gabungan dari SP. SP plus SP. Bisa 2 SP, bisa 3 SP, bisa 4 SP atau lebih. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan SP1 dan SP2? SP2 dan SP3.
Yang pertama, bisa kita menggunakan hubungan situasi, keterangan situasi. Contohnya ini ada ayah membaca koran, 1 SP, ibu masak 1 SP atau SP kedua, kakak menyapu halaman SP ketiga, adik bermain di halaman SP 4. Kita mau menggabungkan, membuat kalimat luas dengan cara menghubungkan saja, menambahkan saja. Maka bisa kita deretkan saja informasi itu dengan koma, koma, koma. Ayah membaca koran, koma, ibu memasak, koma, kakak menyapu halaman, koma, dan adik bermain di halaman. Nah, hal itu bisa dibantu dengan keterangan. Waktu itu ayah membaca koran, ibu memasak di dapur misalnya, kakak menyapu halaman, adik bermain juga di halaman. Gampang ya? Yuk, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba sekarang Anda buat kalimat dengan 2 kata. Penggabungan beberapa kalimat Bisa enggak, coba? sederhana dengan kalimat sederhana Ditulis dengan tidak. kalimat dengan 2 kata. Penggabungan Bebas. beberapa kalimat sederhana dengan tidak menggunakan aduh ya Allah, ngantuk dengan tidak menggunakan kata penghubung formal. Sebagai gantinya adalah Sudah? tanda koma. Sudah? Mbak Yuliana sudah jadi? Kamelia, oh Kamelia. Sudah? Jadi Mbak Kamelia? Siapa? Sudah, Pak. Apa? Kak memancing. Kakak memancing. 2 kata. Sekarang kembangkan menjadi lebih dari 2 kata. Kakak malam itu sedang memancing. Oke. Nah, diberi keterangan ya, itu ditambah keterangan. Terus, coba Mbak Karisma. Iya, Pak. Saya dia memasak. Dia masak, 2 kata. Coba dikembangkan, agak panjang. Dia memasak nasi goreng malam itu. Ya. Nah, intinya 2 kata dikembangkan boleh. Itu tadi kan ditambahi ya. Ditambahi keterangan dan ditambahi objek. Kalau misalnya tetap tidak ada nasi goreng malam itu, ia memasak. Pengembangan iyanya menjadi apa? Ia itu boleh diganti anak yang berumur 7 tahun itu. Anak yang, pokoknya gantinya iya. Memasak sama. Iya. Nah, memasaknya mau ganti dengan kegiatan masak diganti kata yang sebagai ganti masak yang lebih dari 2 kata. Nah, jadi caranya seperti itu nanti. Oke, baik. Sip. Yang berikutnya, nah, tadi kan hanya menjajarkan saja ya. Menjajarkan saja yang tadi. SP, dijajarnya SP, jajarnya SP, hanya koma, koma, koma. Yang berikutnya itu dengan hubungan elips. Yaitu menghilangkan beberapa unsur yang sama dalam kalimat. Ini ada contoh, gula
bola sekarang ada pada Taufik Hidayat. Taufik Hidayat konsentrasi sebentar. Ada Dede gak? Bola diberikan tinggi ke belakang. Nih, buka aja nih. Duh, gerah. Bola di-smash oleh lawan. Bola menyangkut di net. Ini yang sama banyak ya. Ada Taufik Hidayat, ada bola. Itu kalau dijadikan satu kalimat, bagaimana ini? Ini kan ada 5 SP. Dengan menyebut unsur satu kali saja unsur yang sama. Bola sekarang ada. Yuk, jadikan, hubungkan kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ini menjadi satu kalimat luas. Dengan cara menghilangkan salah satu bagian yang sama. Bisa enggak? Siapa yang pernah melihat pertandingan? Ini Taufik Hidayat itu olahraganya apa toh? Sepak bola atau basket? Basket, Pak. Basket. Taufik Hidayat itu basket ya? Ini bukan. Bulu tangkis, Pak. Apa? Bulu tangkis, Pak. Bulu tangkis. Benar, bulu tangkis. Nah, jadi ini kalau jadikan satu, misalnya begini, bola sekarang ada pada Taufik Hidayat. Konsentrasi sebentar, bola diberikan tinggi belakang, di-smash oleh lawan, namun nyangkut di net. Ada kata bola, Taufik Hidayat itu dihilangkan. Itu ya, yes. Nah, yang berikutnya adalah hubungan formal. Kalau yang pertama tadi hanya menambahkan dengan koma saja, sekarang menggunakan hubungan formal. Ada dan, ada tetapi, ada bahkan, atau tadi yang sudah contohkan adalah kakaknya pandai tetapi adiknya bodoh. Kalau ada ia pandai, ia terpandai di kelasnya. B, gabungin jadi C jadi B kalimatnya. Ia pandai, kalimat 1, kalimat 2, ia terpandai di kelasnya. Kalimat jadi bagaimana, Mbak? Dalam ruas. Sama sing bisa, Mbak Safira. Mbak Safira nih yang punya kuman Safira nih. Halo Mbak Safira. Ada Safira 2, Safira Khorinisa, ada Safira Kalda. Satu pakai Y, satu tidak. Ayo yang Safira tidak pakai Y. Bisa enggak? Ia pandai, ia terpandai di kelasnya. Kalau digabung jadi satu, bagaimana kalimatnya? Gimana, Pak? Ia pandai, kalimat 1, ia pandai. Kalimat 2, ia terpandai di kelasnya. Nah, kalau jadikan satu, kalimat luasnya bagaimana? Ia terpandai. Ayo. Ini akan ada contoh. Ini kakaknya pandai, adiknya bodoh. Kalau dijadikan satu kan kakaknya pandai, tetapi adiknya bodoh. Nah, sekarang ada kalimat, ia pandai, 1, ia terpandai di kelasnya. Ia terpandai bahkan di kelasnya. Ia terpandai bahkan di kelasnya. Ia pandai bahkan terpandai di kelasnya. Ya, sip. Oke, ada pertanyaan, Monggo. Ini mohon maaf,
Zoom-nya hanya sampai pukul 3, daripada kita terputus di tengah jalan sebelum waktunya habis. Barangkali ada pertanyaan, monggo, silakan. Masih ada waktu 4 menit sambil saya cek presensinya. Masih ada 9 orang yang belum presensi. Kansa, Linda, Nisrina, Nurin, Rifania, Safira pakai Y belum?